Shalom saudara-saudariku dimanapun kita berada. Kita jumpa lagi dalam bacaan harian yang diambil dari buku Amanat kepada Orang Muda yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White dengan judul Kehidupan yang Disucikan. Biarlah kita mempelajari sabda Allah yang suci itu serta melakukan segala azas-azasnya yang suci dalam kehidupan kita. Biarlah kita berjalan dengan lemah lembut dan rendah hati di hadapan Allah, serta memperbaiki segala kesalahan kita tiap-tiap hari. Janganlah kita menceraikan jiwa kita dari Tuhan Allah oleh ketinggian hati kita. Janganlah mempunyai perasaan lebih tinggi dari orang lain, serta merasakan diri sendiri lebih baik dari orang lain. Barang siapa yang pada sangkanya ia berdiri, hendaklah ia ingat, asal jangan jatuh ia. Damai dan sentosa akan menjadi bagianmu jikalau engkau menaklukkan kemauanmu kepada kehendak Kristus. Lalu kecintaan Kristus akan bekerajaan dalam hatimu, serta menawan kepada Kristus pancaran segala perbuatan yang tersembunyi. Adat kebiasaan yang cerewet dan lekas marah bisa dilembutkan dan ditundukkan oleh minyak rahmat dari Kristus. Perasaan bahwa dosa kita telah diampuni akan membawa perdamaian besar yang meliputi segala pengetahuan. Akan ada pergumulan yang tekun, hendak mengalahkan segala perkara yang menghalangi pengalaman Kristen yang sempurna. Segala perselisihan akan habis. Orang yang tadinya selalu mencela kesalahan orang lain sekelilingnya akan melihat bahwa kesalahan yang lebih besar ada terdapat dalam tabiatnya sendiri. Ada orang-orang yang suka mendengar akan kebenaran dan merasa yakin bahwa mereka telah hidup berseteru dengan Kristus. Mereka merasa dirinya dihukum serta mereka bertobat dari kesalahan-kesalahannya. Dengan berharap pada jasa Kristus serta percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh, mereka mendapat keampunan serta mereka itu berhenti melakukan kejahatan dan belajar berbuat baik. Lalu mereka bertambah-tambah dalam karunia dan pengetahuan Allah. Mereka mulai insaf bahwa mereka mesti mengorbankan banyak perkara supaya bisa menceraikan diri dari dunia. Dan sesudah memperhitungkan segala sesuatu, lalu mereka mulai pandang sekaliannya seperti tidak berharga asal saja mereka boleh mendapat Kristus. Mereka sudah datang mendaftarkan diri dalam tentara Kristus. Peperangan ada di hadapan mereka, dan dengan berani dan bersuka mereka masuk ke dalam peperangan itu, serta bergumul dengan hawa nafsu kemanusiaan dan keinginan dagingnya, serta menaklukkan kemauannya di bawah kehendak Kristus. Tiap hari mereka mohon rahmat dari Tuhan akan menurut kepadanya, dan mereka pun dikuatkan dan ditolong. Inilah pertobatan yang benar. Dengan rendah hati serta berharap dengan mengucap syukur, seorang yang sudah menerima hati yang baharu selalu bersandar pada pertolongan Kristus. Dalam kehidupannya, dia menyatakan buah-buah kebenaran. Tadinya dia cinta akan dirinya saja. Keramaian dunia itulah kesukaannya. Sekarang ilahnya sudah diturunkan dari tahtanya, dan Tuhan Allah berkerajaan dalam hatinya dengan kuasa besar. Dosa-dosa yang tadinya dia suka buat, sekarang dibencinya. Dengan teguh dan berani hati, ia berjalan pada jalan kesucian. Demikianlah bacaan kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas pekabaran firman Tuhan pada saat ini, mengingatkan kami untuk bisa menghidupkan kehidupan yang suci benar menurut apa yang Kau pandang baik. Terus menyadari bahwa kami lemah dan sangat membutuhkan keampunan dari Tuhan. Bantu kami untuk tidak melihat kesalahan sesama kami, tetapi berfokus kepada Tuhan kami Yesus Kristus dan melihat segala sesuatu yang kurang dalam diri kami untuk bisa diperbaiki semakin hari, semakin sempurna, sama seperti Engkau adalah sempurna adanya. Kami datang kepadamu ya Bapa, memohon kiranya kasih karunia Tuhan membantu kami masing-masing,
Apabila ada yang dalam keadaan kurang sehat, kiranya Engkau sembuhkan. Yang dalam keadaan lemah iman, kiranya Engkau kuatkan. Dalam setiap pergumulan apapun, kiranya Engkau Allah yang maha baiklah yang menjadi solusi bagi setiap pergumulan kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.